Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Kami dari tim PT Maju Sukses akan mempresentasikan hasil implementasi proyek peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan berbasis teknologi. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan bagaimana permasalahan yang sebelumnya telah kami identifikasi dapat ditangani melalui pemanfaatan teknologi, serta bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan informasi keuangan perusahaan. Presentasi ini juga akan dilanjutkan dengan simulasi rapat bersama pemegang saham untuk menunjukkan bagaimana perusahaan menangani kritik dan perbedaan pendapat terkait proyek yang kami jalankan. Saya Zulfa yang akan memandu jalannya presentasi. Untuk yang pertama, eh, next. Ini hal yang akan kita bahas yaitu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, solusi, hasil dan manfaat, evaluasi, rekomendasi, dan kesimpulan. Untuk pendahuluannya, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bagaimana permasalahan yang sebelumnya telah kami identifikasi dapat ditangani melalui pemanfaatan teknologi serta bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan informasi keuangan perusahaan. Eh, Sebelum membahas solusi, tentu saja kita terlebih dahulu melihat permasalahan yang terjadi yang menjadi dasar dilaksanakannya proyek ini. Dalam kegiatan perusahaan, informasi keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting. Informasi tersebut digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dan juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh investor. Namun, pada kondisi sebelumnya, pada PT Maju Terus, Maju Sukses masih terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama adalah ketidaksesuaian pencatatan transaksi. Kedua, terdapat indikasi kebocoran data keuangan minor. Ketiga, pengendalian terhadap hak akses pengguna sistem masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pencatatan perubahan data atau audit trail juga perlu dibuat lebih terstruktur. Masalah lainnya adalah komunikasi mengenai transaksi yang tidak sesuai atau anomali data belum selalu dilakukan secara cepat dan terdokumentasi. Kemudian, proses rekonsiliasi data masih banyak dilakukan secara manual, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya keterlambatan maupun human error. Untuk rumusan masalahnya itu kami ada 6, yaitu ketidaksesuaian pencatatan transaksi, indikasi kebocoran data, hak akses belum optimal, audit trail belum terstruktur, komunikasi anomali belum selalu cepat, dan risiko keterlambatan dan human error. Eh, untuk tujuan penelitian sendiri yaitu meningkatkan keakuratan pencatatan, memperkuat keamanan data, meningkatkan pengendalian hak akses, meningkatkan efektivitas rekonsiliasi, dan mempercepat komunikasi dan tindak lanjut anomali. Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang kami tawarkan yaitu pertama adalah digitalisasi proses rekonsiliasi keuangan. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, proses pencocokan transaksi dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Sistem dapat membantu memberikan tanda apabila terdapat transaksi yang berbeda, transaksi ganda, atau transaksi yang belum memiliki dokumen pendukung. Jadi, pegawai tidak lagi perlu melakukan seluruh pemeriksaan secara manual dari awal sampai akhir. Untuk yang kedua itu hak akses dan audit trail. Eh, Solusi yang kedua, ini adalah penguatan hak akses pengguna ya lebih tepatnya. Tidak semua pegawai akan mendapatkan akses terhadap seluruh data. Hak akses diberikan berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Misalnya, staf akuntansi dapat melakukan input dan rekonsiliasi. Supervisor melakukan review dan persetujuan. Kemudian manajer melakukan monitoring dan otorisasi. Perubahan data tercatat dan dapat ditelusuri. Kemudian yang selanjutnya, komunikasi internal terintegrasi. Eh, Jika ditemukan anomali transaksi, informasi tersebut tidak hanya disampaikan secara informal. Temuan dicatat dalam sistem, kemudian diteruskan kepada pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap permasalahan memiliki alur tindak lanjut yang jelas. Setelah solusi tersebut diterapkan, selanjutnya eh, kami akan menjelaskan hasil dan manfaatnya.
Dari implementasi proyek ini, terdapat beberapa hasil yang menjadi perhatian kami. Yang pertama adalah proses rekonsiliasi menjadi lebih terstruktur. Data yang perlu diperiksa dapat lebih mudah diidentifikasi sehingga pekerjaan tidak sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan manual. Yang kedua adalah peningkatan keamanan data. Dengan adanya pembatasan hak akses, pengguna hanya dapat mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Kemudian adanya perubahan data lebih mudah ditelusuri, komunikasi antar bagian lebih jelas, informasi keuangan lebih mudah digunakan, dan kepercayaan stakeholder dapat meningkat. Untuk evaluasi dari implementasi tersebut, kami juga menyadari bahwa penggunaan teknologi bukan berarti seluruh resiko langsung hilang. Eh, Masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, karyawan perlu diberikan pelatihan